Cuman di sini kita perlu tahu kenapa ada tanggalan Hijriyah. Di zaman jahiliyah, sebelum Nabi dapat wahyu, di zaman Nabi sudah menyampaikan kenabiannya, di zaman para sahabat, di zaman Nabi, termasuk zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman itu semua biasanya mereka itu memberikan tanggal untuk kelahiran si fulan, untuk pernikahan si fulan. Itu selalu mereka melihat peristiwa yang besar yang terjadi. Contoh di zaman Nabi, seandainya kan terjadi peperangan Uhud, peperangan Badar. Nah itu kalau ada yang lahir nggak jauh dari peperangan Badar, itu bisa dihitung tanggalan dari situ. Kapan ini lahir? Ini lahir pas banget sesudah peperangan Badar 2 hari. Nah nanti tahun depannya apa? Dihitung yang sama begitu. Jadi dihitung dengan peristiwa. Apalagi zaman jahiliyah mereka ngitung hari atau ngitung bulan, kalau ada hutang bihutang dan lain sebagainya, itu dengan peristiwa peperangan. Seperti peperangan Fujar. Peperangan Fujar ini terjadi di zaman jahiliyah. Peperangan Fujar namanya. Itu terjadi zaman jahiliyah. Jadi kalau mereka ngitung, ini dari peperangan Fujar berapa minggu kira-kira kejadiannya. Setelah peperangan Fujar 3 minggu. Nah itu dihitung setahun ke depan begitu. Jadi nggak ada tanggalan yang tetap dulu. Mereka selalu memberikan tanggalan sesuai dengan peristiwa. Peristiwa peperangan besarkah, peristiwa sesuatu yang dahsyatkah, seperti terjadi apa? Amul Fil, ketika Abraha bawa pasukan dari Yaman, mereka ingin menghancurkan apa? Ka'bah, disebut dengan tahun apa? Tahun gajah, dihitung juga tuh dari situ. Itu sebagai tanggalan mereka sebelum itu. Di zaman jahiliyah, zaman Nabi maupun zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Belum ada tanggalan Hijri. Itu berlangsung 17 sampai 17 Hijriah. Sampai 17 Hijriah mereka masih pakai apa? Nah, tanggalannya pakai peristiwa. Peristiwa ini terjadi, itu tanggalnya. Sampai 17 Hijri. Ingat ya. Nah, pas 17 Hijri, pas Sayyidina Umar bin Khattab memimpin jadi khalifah, dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan ada 2 orang bertikai, berantem. Soal apa? Soal hutang bihutang. Hutangnya itu jatuh pada bulan Sya'ban. Cuman yang ngambil hutang atau yang ngutang tadi, dia ngerasa bulan Sya'ban tahun depan. Yang ngasih hutang bilang enggak, bulan Sya'ban ini. Ribut dia berdua. Yang ngasih hutang bilang, lo harus bayar, pokoknya sekarang harus bayar. Yang ngutang bilang kan bulan Sya'ban tahun depan. Kenapa jadi sekarang lo apa? Nagih, ribut sampai ke telinga Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu peristiwa. Ini gara-gara belum ada tanggalan nih. Sehingga semua jadi ngaco. Ya Sya'ban kapan nih? Akhirnya ribut deh. Yang satu bilang tahun depan, yang satu bilang apa? Sekarang, Sya'ban sekarang, berantem. Nah, gara-gara peristiwa tersebut, kata para ulama, disitulah para sahabat bikin rapat, bikin pertemuan khusus untuk membahas bagaimana kalau umat Islam itu punya tanggalan. Rapatlah sahabat. Itulah akhlaknya para sahabat. Nggak ngambil keputusan sendiri atau ngambil keputusan diam-diam. Mentang-mentang berkuasa diam-diam ngambil keputusan, besok diumumin, rakyat stres. Nggak begitu mereka. Mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun tindakan mereka pasti musyawarah rame-rame. Nggak ada ngambil keputusan sepihak. Itulah para sahabat. Nah, itulah yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan pemimpin ke depannya begitu. Pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu memikirkan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi di hadapan rakyatnya doang, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadilah rapat. Rapat pertama kali dibuat, mereka sekarang bahas bagaimana kita bikin tanggalan Hijri, tapi peristiwanya kita hitung dengan peristiwa apa nih? Karena kan sebelumnya kan pakai peristiwa mulu. Nah, sekarang kita mau bikin tanggalan nih. Peristiwa apa yang kita jadikan sebagai patokan? Sahabat berantem, atau bukan berantem, maksudnya apa? Adu argumen. Yang satu bilang ya udah kita pakai tanggalan Romawi aja. Yang satu bilang enggak, kita pakai tanggalan Persia. Mereka udah punya tanggalan duluan soalnya. Akhirnya ribut. Ada yang bilang ya sudah, kita ini apa? Bikin tanggalan
harus dengan peristiwa tertentu, jangan pakai tanggalan orang dulu atau lagi agama yang lain. Ada yang usulin, ya udah kita ambil dari peristiwa kelahiran Nabi. Ada yang bilang jangan deh, jangan dengan peristiwa kelahiran Nabi, dengan Isra Mi'raj Nabi aja. Ada yang bilang enggak, kita hitung dari bulan Ramadan, tahun baru tuh. Berdebatlah antara para sahabat, keluarlah statement dari Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, kalau saya sih melihatnya tanggalan Hijri pakai dihitung dari 1 Muharram. Nanya sahabat yang lain, kenapa ente bilang 1 Muharram lebih bagus? Kata dia, kan bulan Muharram ini kan bulan yang Allah haramkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kata Sayyidina Uthman, kalau kita bikin di bulan Muharram itu udah tepat banget. Kita akhiri tahun baru dengan apa? Bulan yang Allah haramkan. Kita buka tahun baru dengan bulan yang Allah haramkan. Karena kan orang sibuk haji Dzulhijjah. Mereka selesai haji, masuklah di bulan Muharram, mereka masih di bulan mulia juga. Kita tutup dengan bulan mulia, tahun apa? Hitungan tahun, kita buka dengan bulan mulia lagi Muharram. Karena dua-duanya bulan yang Allah haramkan. Diambillah itu pendapat oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menyetujui pendapat Sayyidina Uthman bin Affan. Karena kan yang lain sibuk bulan Ramadan aja. Ada yang bilang jangan, bulan Ramadan orang lagi siap-siap mau berangkat haji juga. Udah mendekati apa musim haji. Lah bagaimana kalau kita bikin di bulan Isra wal Mi'raj? Ada yang teriak jangan, itu mendekati puasa Ramadan. Orang lagi apa? Sibuk ingin apa? Menyiapkan diri untuk melaksanakan puasa Ramadan. Muharram kata Sayyidina Uthman udah tepat banget dah. Kita akhiri tahunnya dengan bulan yang Allah haramkan yaitu Dzulhijjah. Kita buka tahun baru dengan bulan yang Allah haramkan yaitu bulan Muharram. Kata Sayyidina Umar, ini tepat udah. Udah Sayyidina Umar bin Khattab ketok palu. Nah, peristiwanya diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi. Padahal kalau kita ditanya, emang Nabi hijrah bulan Muharram? Enggak. Nabi hijrah bukan di bulan Muharram. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal juga. Hijrahnya pun di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Cuman diambil istilah peristiwanya. Peristiwa hijrah Nabi kita jadikan sebagai apa? Background tahun Islam. Tahun Islam apa? Hijriyah, dari hijrah Nabi. Bulannya apa? Bulan Muharram aja kita tetapin. Karena dimulai dengan bulan yang Allah haramkan, ditutup dengan bulan yang Allah haramkan juga. Nabi bukan hijrah di bulan Muharram, ingat. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Cuman diambil peristiwanya aja. Peristiwanya dikaitkan dengan bulan yang Allah haram dengan hijrahnya Nabi. Alasannya apa? Alasannya kata Sayyidina Umar bin Khattab, karena kebangkitan Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Islam mulai bangkit di situ nah. Dengan peristiwa hijrah. Makanya dijadikan sebagai apa? Sebagai inwan atau tanda utama daripada tahun Islam, yaitu tahun Hijriyah. Karena kan bulan Hijri, bulan Nabi hijrah, itu bulan di mana Islam mulai bangkit. Karena Nabi ketika di Mekah kan tahu bagaimana dimusuhin, sahabat bagaimana disakitin. Bahkan Nabi nyuruh sahabat hijrah duluan. Nabi nggak tega ngeliat sahabat, ada yang dicaci maki, ada yang digebukin, ada yang sampai dibikin koma, macam-macam dah. Karena kan yang masuk Islam baru sedikit, nggak banyak. Akhirnya Nabi bilang kalian hijrah aja dah, hijrah kalian. Nabi hijrah belakangan, sahabat disuruh duluan. Itu saking Nabi mikirin apa? Sahabat. Nabi belakangan dia nyusul dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Itu kebangkitan Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Makanya setiap tahun Islam masuk, kita berharap Islam itu bangkit. Bangkit bukan berarti perang. Orang jangan salah paham. Islam bangkit mau perang nih? Kagak. Islam bangkit, Anda semakin berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Semakin punya sikap yang tegas terhadap agama sebagaimana ketegasan Nabi. Kita jangan melenceng. Yang hak-hak, yang batil-batil. Nggak usah pakai pura-pura gitu.
LGBT mau jadi sebar, dia main urusan dia sama Allah. Lah kagak bisa begitu. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Kalau Anda benar memuliakan hijrahnya Nabi. Kalau cuma ngerayain doang, baca awal tahun, akhir tahun, pawai obor, jalan sampai 300 kilo, jalan kaki 300 kilo lah, dari sini ke Tegal balik lagi, jalan kaki. Tapi ngelihat maksiat, urusan dia sama Allah. Lah ini Nabi dihina, Al-Quran dibilang karangan Nabi, urusan dia sama Allah. Lah ente sih gak beriman dengan hijrahnya Nabi itu. Ente cuma merayakan doang, merayakan siapa aja bisa. Tapi bisa memaknai gak hijrah Nabi? Bangkitnya Islam itu dengan hijrahnya Rasulullah. Berarti dengan kita memuliakan tahun Islam Hijriyah, kita harus bangkit. Jangan tidur terus orang Islam. Kan kayak dulu-dulu kemarin-kemarin Ahmadiyah muncul, ada yang teriak, Nabi nggak usah dibela, Allah bela Nabi, udah diam aja dah. Ada ngomong begitu orang Islam. Tapi giliran Maulid mau diundang di ceramah. Maulid Nabi diundang ceramah. Tapi ketika Nabi dihina nggak ada sedikit pun pembelaan terhadap baginda Rasul. Nah itu bahaya. Di sini kita harus tunjukin sikap kita sebagai seorang Muslim. Bukan kita bikin kegaduhan, bukan kita mukul orang, bukan bunuh orang. Cuman setiap yang salah kita katakan salah. Jangan ketika ditanya karena ente takut atau nggak diundang lagi atau takut nggak ada teman, karena teman ente banyak yang pro dengan LGBT seandainya. Ente sedikit protes, wah nggak ada temenin lagi gue. Masa bodoh, ente sampaikan yang hak. Yang penting dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita nggak bikin kegaduhan, tapi kita nggak mau kemaksiatan disebar. Karena dengan diamnya kita, kalau musibah datang kita pun kena, masalahnya di situ. Orang maksiat, Allah turunin musibah, hujan dari batu. Ente karena diam, habis ente di situ. Kalau ente sampaikan yang hak, kemungkinan besar Anda selamat. Itu terjadi zaman dulu. Seorang ulama di kampungnya itu dikelilingin dengan kemaksiatan. Cuman orangnya nggak pernah diam. Yang hak disampaikan, dimusuhin sekampung dia. Sok suci loh, sok ini. Tapi yang hak disampaikan sama dia masa bodoh. Ini nggak boleh. Ini bisa turun azab dari Allah. Azab apaan sih lo? Disampaikan nggak pernah berhenti. Wah subhanallah, pada suatu hari gimana ceritanya dia mimpi, dalam mimpi disuruh keluar dari itu kampung. Ilham dari Allah, kan seorang wali bisa dapat apa? Ilham. Keluar dari kampung, bawa keluarga. Ada apa? Bukan urusan ente. Udah dia keluar. Dia keluar dari kampung, berapa hari kemudian dibalik tuh kampung udah nggak ada, udah rata. Itu tandanya apa? Allah nyelamatin dia. Karena masih berani menyampaikan yang hak. Jangan diam soal hal-hal yang apa? Yang berbau maksiat. Itulah kita pahami yang namanya hijrah Nabi. Mulailah ada tanggalan, dimulai dari 1 Muharram, dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tanggalan sejak ditetapkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, berjalan di seluruh jazirah Arab. Sampai kapan? Sampai Khilafah Utsmani. Khilafah Utsmani awalnya didirikan oleh orang-orang yang ikhlas karena Allah. Turunannya yang nerusin perjuangannya mulai pada ngaco. Itu masalahnya. Bapak-bapaknya dulu, orang-orang Masya Allah semua. Seorang aulia, ulama, mereka mendirikan khilafah itu karena Allah. Makanya Allah memberikan kemenangan terus kepada khilafah Utsmani. Cuman mulai dia punya cucu, cicit, mulai pada ngaco nih. Jadi dengan dia punya kekuasaan dari kakek-kakeknya, dia malah nggak sombong. Gua raja, jangan macam-macam loh, ya bahasanya begitu. Akidah mulai diabaikan. Dia bangga dengan apa? Kekuasaan. Disitulah runtuhnya khilafah Utsmani dimulai. Nah, sampai tanggalan tersebut, sampai khilafah Utsmani, di zaman khilafah Utsmani ternyata dengan kepemimpinan yang mulai kagak stabil, mereka tujuannya udah mulai dunia, nggak ada lagi akhirat, dia punya cucu-cucu ke bawahnya, mulailah khilafah Utsmani kelilit hutang. Nah, Anda dapat cerita ini dari seorang ulama dari Mesir, ulama sekaligus doktor dia. Jadi mulailah khilafah Utsmani ini butuh yang namanya suntikan dana. Mulai kolab lah bahasanya, mulai kagak beres dah keuangannya. Karena yang menjadi pemimpin raja-rajanya ini mulai kagak beres mereka.
Nah, zaman itu biasanya mereka kalau ingin mendapatkan hutang yang berduit saat itu, yaitu apa? Di akhir-akhir Khilafah Utsmani ya, yaitu Eropa. Eropa yang biasa ngasih duit pinjaman. Mereka ngusulin pinjaman. Eropa setuju dengan berbagai macam syarat. Di antara persyaratan mereka, hapus tanggalan Hijri. Ingat itu. Gua kasih lo utang dengan catatan tanggalan Hijri di negara Islam harus kagak ada. Pakai tanggalan Masehi. Kenapa ada apa nama tanggalan ya? Kenapa mereka takut banget? Karena mereka tahu tanggalan Hijri itulah dimulainya kebangkitan Islam di seluruh dunia. Dengan dihapus berarti Islam semakin lemah. Mereka nggak ingat dengan peristiwa apa? Perjuangan baginda Rasul SAW. Ingat itu peristiwa itu harus dicatat. Nah, dimulailah di situ, dihapuslah tanggalan Hijri. Kenapa? Butuh duit. Itu masalah itu. Iman udah mulai goyang. Nggak seperti mereka punya apa? Datu-datunya yang mereka membangun khilafah itu karena Allah. Saat dihapus di tanggalan Hijri dari Khilafah Utsmani, masih ada satu negara yang pakai, dikatakan oleh dokter ini seorang ulama. Apa itu negaranya? Negara Mesir. Negara Mesir saat itu masih pakai tanggalan Hijri, belum dihapus. Sampai kapan? Sampai ada seorang pemimpin di Mesir yang berkuasa yang bernama Al-Khidawi Ismail. Al-Khidawi Ismail namanya. Nah, zaman dia sempat minta suntikan dana juga. Eropa setuju, nggak masalah, dikasih dengan catatan tadi, lo hapus tanggalan Hijri. Kita kasih utang. Cuman yang berbau Islam termasuk tanggalan, hilangin. Mulai dihilang tanggalan Hijri. Itulah peristiwa awal tanggalan Hijri dari negara Islam mulai diabaikan. Kita lihat sekarang. Bahkan saya masih sekolah dulu di sekolah umum di Hadramut sebelum masuk ke Habib Umar. Itu di sekolah umum juga. Emang tanggalan Hijri masih dipakai, tapi Masehi tetap dicatat. Di apa tuh? Di papan tuh, papan tulis di depan sama si guru catat tanggalan Hijri sama tanggalan Masehi. Itu kalau pelajaran bahasa Arab dan pelajaran Islam. Kalau pelajaran matematika, sejarah dan lain sebagainya itu hanya tanggalan Masehi. Bayangin, itu di Hadramut di Yaman. Gimana negara Arab yang lain? Jangankan masalah tanggalan ya. Kan baru belum lama beredar YouTube, orang Indonesia pergi ke Turki. Nanya sama orang Turki yang muslim, sholat dalam sehari berapa? Berapa waktu? Nggak tahu. Sholat Isya berapa rakaat? Berapa rakaat ya? Lah kagak pernah sholat nih orang berarti. Muslim. Benar-benar mereka berhasil untuk nyelangin apa? Islam dari hati umat Islam. Ini berbahaya loh. Makanya kenapa banyak ulama itu teriak-teriak hati-hati, jaga akidah. Emang mereka tujuan utamanya yang paling keras untuk menantang apapun rencana orang kafir itu orang Islam doang. LGBT yang bersuara, Islam. Walaupun banyak dari kalangan orang Kristen yang beragama, maksudnya mereka taat sama agamanya, mereka menolak juga. Cuman mayoritas yang ada sekeliling mereka, ada yang diam, ada yang mendukung. Cuman Islam doang yang teriak, itu nggak boleh. Makanya banyak pastor-pastor dari kalangan orang Kristen yang taat, yang lurus, mereka bilang cuman Islam doang yang berani ngomong. Padahal itu dalam ajaran Kristen juga salah, bukan hanya dalam ajaran Islam. Cuman itulah makanya kita mau dibombardir sama orang kafir. Bukan dengan senjata, mereka takut kalau dengan senjata. Dengan apa? Hancurin mereka punya akidah. Hancurin. Nah, salah satu program orang kafir ngancurin akidah itu apa? Berlomba-lomba mikirin dunia. Makanya kan merek-merek nih. Merek mobil mahal, tas mahal, jam mahal. Padahal sebenarnya apa yang bikin mahal? Orang yang bikin mahal. Kualitasnya begini, pepesan kosong semua. Kenapa? Berlomba-lomba untuk kita ngejar apa yang dijadikan apa? Sesuatu yang luar biasa sama manusia. Itu program orang kafir sebenarnya. Lebih detail lagi emang program apa? Program penyembah setan. Karena kan kita ini hidup musuh utama kita setan. Nah, program utamanya itu ada benda-benda yang dijadikan sebagai apa? Sebagai lirikan utama untuk manusia.
Orang punya mobil, hebat tuh orang. Begitu kan jadi kan? Dan itu orang yang ngerasa punya, sombongnya luar biasa. Nah itu emang udah lagi program setan sebenarnya. Padahal semua pepesan kosong. Ente punya nggak punya, ente nggak bakal mati. Ente kalau punya pun pusingnya ente bertambah. Harga mobil seandainya 20 miliar ente beli. Lah lecet dikit masuk bengkelnya khusus berapa ratus juta untuk dipoles. Nggak sakit pala ente. Cuma itu program setan udah disebar. Makanya dimulai dari apa? Hancurnya Islam dimulai dari ngapusnya tanggalan Hijriyah. Makanya kita bersyukur di Indonesia nih. Dari tahun ke tahun sadarnya umat Islam tentang tanggalan Hijri bertambah. Itu luar biasa. Pawai itu sebenarnya bagus. Kita senang lihatnya. Cuma diatur aja. Yang bikin macet juga. Pawai bikin enak juga di jalan 2 jam berhenti. Dari kita senang jadi apa? Nah, jadi ini jangan mengganggu orang. Bagus luar biasa. Bukan nggak bagus. Biar orang di luar Islam tahu Islam itu nggak akan lupa tentang sejarah apa? Tentang sejarah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mulai dihapus dari zaman Al-Khudawi Ismail tadi. Mulai di mana-mana pakai tanggalan Masehi. Nah, itu salah satu. Nah, cuman kita harus tahu apa yang kita dapat dari tanggalan Hijriyah. Kenapa orang Islam itu sibuk punya tanggalan Hijri? Ada apa dengan tanggalan Hijri? Sampai Eropa nyuruh apa? Hapus tanggalan Hijri. Nomor satu, tanggalan Hijri itu menjadi tiang utama mempersatukan umat Islam. Jadi bersatu kita. Bersatu kita karena tanggalan apa? Tanggalan Hijri. Ramadan barang-barang kita hitung dari tanggalan Hijri. Idul Adha, Idul Fitri pakai tanggalan Hijriyah. Peristiwa Isra wal Mi'raj orang Islam sedunia tahu karena tanggalan Hijri. Kan nggak mungkin tanggalan Masehi. Isra Mi'raj kapan ya? Ntar dulu gue hitung-hitung deh. Kayaknya sih bulan Juni deh. Kagak ada yang begitu. Pasti yang dilihat adalah bulan apa ya? Isra Mi'raj. Bulan Rajab. Itu tanggalan Hijriyah. Jadi tanggalan Hijri adalah tiang utama mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Dulu kan nggak bersatu kita begini. Orang Arab di zaman Nabi aja pakai peristiwa perang ini itu jadi hitungan tuh. Peristiwa perang ini jadi hitungan lagi. Dengan ada tanggalan Hijri, semua umat Islam di dunia tahu ini hari Isra wal Mi'raj Nabi. Ini hari bulan Ramadan. Ini hari Idul Fitri. Mungkin beda sehari doang antara negara dengan negara karena tadi kembali lagi kepada ru'yatul hilal. Tapi nggak ada perbedaan jauh. Paling banyak cuman 1 hari ya. Itu nomor 1. Makanya Eropa begitu gencarnya ingin ngapus tanggalan Hijri dari zaman dulu. Karena dengan tanggalan Hijri ini repot nih umat Islam kalau bersatu repot. Nah, itulah salah satu sebabnya. Sebab yang kedua dengan mulainya hijrahnya Nabi, kestabilan kehidupan manusia di seluruh dunia itu baru dimulai. Manusia sadar dirinya manusia dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasul. Ada seorang ahli sejarah dari Inggris, saya lupa namanya. Saya pernah dengar ceramah dari salah satu ulama, dia bahas tuh ahli sejarah. Dia bilang di zaman dulu 500 Masehi dan ke bawahnya manusia hidup nggak seperti manusia. Raja-raja menindas orang-orang yang nggak punya apa-apa. Seorang raja, maaf, bisa dalam kerajaannya itu yang mungkin kita bahas sebagai istri. Mereka anggap aja istri. Bisa punya 200 sampai 2000 istri satu raja. Ini istri apa budak. Bahkan di Eropa itu katanya ahli sejarah Inggris nih, bukan orang Muslim loh, orang di luar Islam. Dibilang di negara barat zaman itu mereka suka bikin pertemuan parlemen kalau bahasa kita nih, kayak parlemen. Itu mereka musyawarah bukan untuk kemajuan negara. Musyawarah setiap berapa minggu atau berapa bulan sekali berjumpa antara mereka, cuman ngebahas perempuan itu turunan manusia apa binatang. Sampai keluar fatwa mereka ya. Kalau kita kan fatwa dalam Islam. Keluar statement bahwa perempuan itu turunan binatang. Makanya zaman itu perempuan nggak ada harganya. Bukan cuman di Arab. Itu di negara Eropa begitu. Bayangin itu.
Perempuan nggak ada harganya. Sampai-sampai zaman dulu, kalau seorang suami kerja pulang, istrinya di rumah ngejahit, tujuan ngejahit mau dijual tuh bekas hasil jahitannya, itu sama suami dibunuh. Kenapa? Karena lo ngambil apa? Ngambil kedudukan gue sebagai suami. Padahal niat tuh istri baik saat itu, nggak boleh. Sampai segitunya. Di Arab, orang punya anak perempuan itu malu. Malu bukan karena punya anak perempuan, bukan. Mereka sayang sama anaknya. Cuman karena di zaman itu udah menjadi budaya, perempuan gede dikit, maaf, dijadikan pelacur. Sehingga mereka kubur anaknya masih kecil. Emang itu pikir mereka kubur anaknya masih kecil itu, mereka dengan tega hati? Enggak, mereka nggak tega. Karena mau dibunuh nggak tega. Dibunuh dengan sengaja gitu. Disembelih lehernya atau ditusuk pakai pedang, nggak tega dia. Satu-satunya cara, ya udah gue masukin lubang, gue diem, gue merem deh, tutup telinga, langsung aja dikubur hidup-hidup. Begitulah keadaan umat manusia di zaman sebelum Nabi dilahirkan. Ini ahli sejarah bilang, mulai manusia sadar dirinya manusia dari apa? Munculnya Nabi yang bernama Muhammad di Mekkah. Rasul nyebarin akhlak, perempuan diangkat derajatnya karena Nabi. Karena siapa emang? Dulu perempuan gak ada harga dirinya, maaf. Sekarang perempuan kita ngomongin Islam, ngokong banget Islamnya, lo bego. Baca sejarah yang benar. Kalau ngerti sejarah yang benar, lo tahu Islam itu ngangkat derajat perempuan. Dengan adanya Nabi menyebarkan Islam, mulai perempuan gak boleh dilihat kecuali muka dan telapak tangan bagi yang ingin menikahinya. Datang ke rumahnya, ngeliat tuh perempuan depan orang tuanya, setuju nikahin, nggak setuju nggak boleh lihat lagi, karena perempuan berlian, bukan barang rongsokan. Itu Islam tuh. Mulai perempuan derajatnya diangkat, kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga dia diatur atau dikerjakan oleh budak zaman itu. Sekarang kan nggak ada perbudakan, jadi perempuan kayak ratu di zaman Nabi. Perempuan tuh ratu, nggak boleh disakitin, nggak boleh dikatain kasar. Bahkan kata Nabi apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu wahai laki-laki yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri. Jadi sampai laki itu tergantung dia baik apa kagak, tergantung sikapnya sama istrinya baik apa kagak. Nah itu Islam. Sebelumnya perempuan nggak begitu. Diangkat derajatnya, tutup auratnya, dia bukan barang tuh perempuan. Lah teriak perempuan Islam akhir zaman, ribet Islam, kerudung panas, gua nggak mau pakai. Ya silakan jangan pakai. Diperkosa, diangkut. Sebenarnya peristiwa terjadi kan? Pakai tutup tuh kaki, pakai kaos kaki, ribet panas, pakai rok pendek, diperkosa sama orang. Nah sekarang mereka seneng kayaknya. Mobil mau dijual, motor mau dijual, taruh perempuan pahanya kebuka. Kalau ente tanya itu perempuan muslimah, bukan orang di luar Islam, muslimah. Pakai rok pendek. Di samping motor. Pertanyaannya apa hubungannya tuh motor sama tuh perempuan? Orang datang mau ngeliat motor atau mau ngeliat perempuan? Itu mau beli motor kan? Cuman daya tarik buat laki biar merusak otaknya dan mendekati itu motor, taruh perempuan yang buka aurat. Yang buka aurat muslimah. Dia sangka bagus, padahal tuh orang lagi didagang. Lagi didagang auratnya. Orang ngeliatin auratnya dibayar. Lo digaji gede deh, berapa motor bisa laku gara-gara lo berdiri di situ, semakin banyak bonusnya. Padahal dia nggak sadar, tubuhnya lagi dijual. Dia ngerasa bangga, enggak, ini karir saya. Bego, bukan karir, ente nggak ada harga diri. Itu ngomongnya kasar udah kenapa? Karena mereka banyak yang nggak paham, dikasih tahu kagak nerima lagi, subhanallah. Gitu apa? Hak asasi manusia. Kalau mau ngomong hak asasi manusia, nggak usah pakai baju, nggak usah pakai kulit, nggak apa-apa. Jangankan baju, kulitnya mau dilepas nggak apa-apa. Hak asasi ente. Cuman ada aturan dalam Islam kalau ente ingin diangkat dan dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Sampaikan ke istri kita, nggak mungkin kalian menjadi penghuni surga dan nggak bisa berjumpa dengan Sayyidina Fatimah Zahra jika aurat kalian terbuka. Sayyidina Fatimah mau meninggal aja mikirin auratnya, mau meninggal, lagi mendekati wafat, dia tahu dia akan meninggal karena dia udah ketemu dengan Nabi dalam mimpinya.
Nabi bilang kepada Sayyidah Fatimah Zahra, sudah saatnya wahai anakku. Maksudnya lo udah bersama kami ikut. Dia ngomong sama teman dekatnya perempuan, saya bentar lagi akan meninggal. Cuman saya kepikiran, kalau saya meninggal ditaruh di atas papan yang biasa buat diangkat jenazah, itu kan cuma dililit pakai kain kafan tubuh, nggak ada penutup, sehingga ketika digotong pasti sahabat melihat lekukan badan saya, kata Sayyidah Fatimah. Ada nggak cara untuk nutup atau bagaimana? Kata temennya, wahai Fatimah Zahra, di kampung saya kalau ada yang meninggal itu jenazah ditutupin pakai keranda kalau bahasa kita, sehingga nggak kelihatan. Kata Sayyidah Fatimah, lakuin, jangan sampai kelihatan tubuh saya. Mikirin tubuhnya yang sudah jadi jenazah, apalagi hidupnya. Istri kita kalau udah hadir pengajian, hadir maulid, masuk surga, amin. Di luar nggak pakai jilbab, amin apaan? Amin masuk neraka maksudnya. Di situ harus dibuktikan, jaga aurat kalau ingin menjadi orang mulia. Nah, itu adalah kebangkitan Islam dimulai dari bukan kebangkitan Islam dong. Manusia sadar diri manusia dimulai dari hijrahnya baginda Rasul. Yang ketiga, hikmah ketiga dari hijrah Nabi, yaitu apabila kita menjaga agama Allah, menjaga peristiwa-peristiwa yang begitu mulia yang terjadi atas nama baginda Rasul, Allah pasti memberikan kita kemenangan. Pasti Allah jaga kita. Muharram semakin dimuliakan, dihidupkan, dijalankan dalam kehidupan. Apa arti Muharram itu? Arti Muharram kebangkitan Islam, hijrah Nabi, bangkit Islam. Anda harus mulai bangkit dari sekarang. Islamnya dibangkitin, ibadahnya dibagusin, baca Qur'annya dirutinin, salawatnya dikencengin. Nah, itu arti hijrah Nabi. Saya bilang bukan hanya bawa obor, hidupkan hijrah Nabi di perilaku kita. Sambil bawa obor nunjukin kepada orang di luar Islam kalau kita ini sadar akan hijrahnya Nabi. Kita memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakuin selalu, nanti bulan Rabiul Awal masuk kita begitu juga. Isra wa Mi'raj masuk kita begitu juga. Insya Allah Islam akan semakin dijaga sama Allah. Orang di luar Islam punya rencana macam-macam. Untuk semua manusia, khususnya umat Islam. Rencana nyebarin penyakit lagi, rencana ngancurin akhlak orang Islam, rencana ngancurin akidah mereka. Udah itu rencana udah benar-benar udah ada, bukan nggak ada. Dan dari tahun ke tahun dilaksanain sama mereka. Cuman apa yang bisa bikin mereka itu batal rencananya, yaitu ketika orang Islam sadar. Sadar bukan berarti ngelawan. Sadar kalau dia sebagai seorang Muslim yang harus ngejalanin Islamnya dengan baik. Intan surullah yang suruhkum, jika kalian membela agama Allah, Allah akan bela. Maksudnya gimana bela agama Allah? Hidupkan agama Allah di diri kita dan keluarga kita. Semua orang Islam begitu di Indonesia. Insya Allah mereka punya rencana busuk apapun, Allah akan batalkan. Ingat, Allah yang maha kuasa. Mereka manusia, lemah kayak kita juga. Rencana tinggal rencana. Kan yang bilang kun fayakun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hidupin. Karena kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menegakkan agama Allah tanpa sedikit pun mundur, tanpa sedikit pun ngerasa lelah, dia sampai disuruh sama Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah kan kita tahu sejarahnya. Malam-malam rencana pertemuan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi keluar dari rumahnya bukan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi keluar dari rumahnya sendirian. Cuman begitu mau keluar, ternyata rumahnya sudah dikepung oleh 40 anak muda yang jago main pedang atau jago bela diri kalau bahasa kita sekarang. Dia ambil dari setiap suku pemuda yang jago bela diri. 40 pemuda dengan panahnya, dengan pedangnya. Rumah Nabi dikelilingin. Nabi keluar langsung bunuh. Ini rencananya Abu Jahal. Karena kan dari sebelumnya mereka rencana. Gimana kalau kita bunuh? Kata orang-orang kafir, jangan. Kalau langsung bunuh, ketahuan siapa yang ngebunuh, pasti itu suku dibantai sama suku Quraisy. Nggak bisa begitu, pasti jadi masalah besar. Satu-satunya cara untuk jadi masalah, setiap suku harus ikut. Jadi ketika dibunuh si Muhammad ini, kata mereka, jadi kalau orang Quraisy ingin balas dendam, bingung dia, karena semua suku terlibat. Kalau satu suku, ya bisa dihabisin sama Quraisy. Itu rencana keluar dan disetujui oleh Abu Jahal. Dikelilingin rumah Nabi.
Nabi tetap mau keluar. Dia suruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Tidur di atas kasurnya. Ini lihat bagaimana perjuangan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu saat itu kalau di tiduran juga bisa dibunuh aja. Tiduran ditutup badan pakai selimut, pakai apa namanya? Pakai shawl. Bahasa kita shawl. Nabi punya shawl di situ, ditutupin badan Sayyidina Ali seolah-olah itu Nabi. Sayyidina Ali nggak nolak, marhaba. Itu bagaimana perjuangan sahabat. Di luar orang bawa pedang semua, mereka rela mau mati kok. Akhirnya Nabi begitu mau keluar, turunlah malaikat Jibril. Ngasih tahu ke Nabi ayat dalam surat Yasin yang berbunyi, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sambil Nabi taburin apa namanya itu? Tanah apa? Bukan tanah. Iya, debu tanah. Gitu-gitu nih mereka. Ternyata mereka tidur lelap sampai ngorok, sampai kagak ada yang bergerak. Nabi keluar dari pintunya, buka pintu keluar, ngelangkahin mereka, satu pun kadang bangun. Mulai Nabi hijrah. Itu Allah ngebela Nabi di saat dimana kalau pakai logika gitu ya, ini nggak bisa keluar lagi nih, dikepung. Tapi ketika Nabi ingin membela agama Allah, Allah pasti bela. Nah sama. Kalau ingin kita dibela sama Allah, belalah agama Allah. Dengan apa? Dengan kita harus hidup sadar. Kalau kita sebagai seorang muslim yang ada aturan yang harus apa? Dijalankan dalam hidup. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat, yaitu asal atau tanda bakti utama dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau bakti atau bukti dalam memperjuangkan agama Allah. Jika kita ngebuktiin kepada seluruh umat dengan masuknya bulan Hijriah yang baru ini, Islam itu akan membuktikan bahwa dirinya seorang muslim yang sejati, insya Allah agama Allah akan semakin bangkit. Jadi keempat, asal atau bukti, dan bukti pentingnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita menegakkan agama Allah dalam diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita khususnya, baru kepada orang lain. Qu anfusikum wa ahlikum nara. Ahli ini kan keluarga di rumah dan tetangga kedudukannya seperti keluarga. Mereka kita selamatkan dulu, baru kita ajak orang lain untuk selamat. Dari mulai sekarang nih. Ini 4 hal yang harus kita jalanin dari peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan diabaikan bulan Hijri, karena bagaimanapun apapun yang berbau Islam, orang di luar Islam itu bagaimana caranya, orang Islam jangan sampai ingat tentang agamanya. Makanya kan disebarkan pemahaman, disebarkan idola-idola supaya orang Islam itu tidak mengidolakan Nabi. Muslimah nggak kenal dengan Sayyidina Khadijatul Kubra, nggak kenal dengan Sayyidina Aisyah, nggak kenal dengan Sayyidina Fatimah Zahra, nggak kenal. Kenalnya si artis fulana, si artis alana. Yang laki tahunya pemain bola si fulan, pemain bola si fulan. Soal Nabi, ya udah formalitas deh. Dia kampungnya bikin maulid ya hadir, daripada ntar ditegur, hadir formalitas. Dimintain dana untuk acara maulid, masya Allah susahnya. Tapi kira dia hadir konser 2 juta, 3 juta keluar nggak apa-apa. Lagi konser yang akan diadain tuh, yang mudah-mudahan apa ya? Banyak orang-orang kita yang mau hadir jangan sampai hadir. Yang penyanyi dari Inggris sampai dari mana itu? Itu tahu harga tiketnya berapa, coba cari tahu di Google. Dan yang paling dekat dengan panggung itu atau di tempat VIP itu hampir 20 juta, 25 juta per orang. Ludes terjual ludes. Ya Allah subhanallah. Buat yang haram loh. Buat yang haram ngabisin waktu, mati di situ bisa suul khatimah matinya, bahkan nggak bisa selamat juga dari peristiwa apapun, kita nggak tahu. Mau dibilang keamanan ketat segala macam, kita nggak tahu. Kalau sampai terjadi sesuatu di situ, ada yang matinya apa itu? Suul khatimah. Kenapa saya bilang suul khatimah? Bukan masalah nontonnya. Nonton cuma ngeliat lagunya sih nggak masalah. Masalahnya mereka bawa atribut-atribut yang itu maaf terjadi di zaman Nabi Lut, dimusnahkan sama Allah satu umat. Bukan urusan dia, bukan cuma lihat lagunya, tapi kan dia ngedukung. Kalau ente ngomong kayak gitu, apa bedanya dengan orang yang nggak pernah minum khamr, cuma nyediain doang?
Gue kerja di restoran, emang ada minumannya. Gue digaji, gue nggak pernah minum. Orang mau minum ya gue sediakan, sama dosanya. Kan begitu kata Nabi. Kan dia cuma nyanyi, gue liat lagunya, dia dukung LGBT, kan gue nggak dukung. Sama, karena lo udah bayar, dia hadir. Apa bedanya coba? Apa beda dengan orang jual khamar tadi? Yang kerja di pabriknya dosanya sama, yang bawa mobil boxnya sama dosanya, padahal nggak minum juga. Semua dosanya dosa minum. Al-sukutu alal ma'asiyah. Melihat suatu kemaksiatan adalah maksiat. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai iman kita dicabut sama Allah. Kalau dicabut ya Allah ya Rabbi, nggak tahu dah. Nanti soal khatimah kita tahu ke alam kubur kayak gimana sebelum alam akhirat. Kita kan berharap kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah, istana surga ya. Mudah-mudahan insyaallah tahun ini kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dijaga Islam iman kita dan semakin dijaga umat Islam di seluruh dunia, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit tentang peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari malas semakin semangat dalam menjalankan syariat Allah dan berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة. لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أمضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه جادة صحبي والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.